Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke, mari kita awali pembelajaran ini dengan baca doa. Ketua kelas siapa? Iya, ketua kelas mau maju bikin pintar. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Al-Fatihah selesai. Ya, terima kasih. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Semuanya hadir? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, orang nama yang sakit, siapa yang sakit? Indah, Bu. Nanti kalian dijamin. Oke, mari langsung saja kita pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Sebelumnya ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian dapat memahami dan menjelaskan pengertian jual beli, riba, dan hutang piutang menurut ketentuan fikih muamalah. Ya, jadi model pembelajaran kita pada hari ini adalah number have together. Di mana model ini yaitu kalian belajar bicara kelompok dan diberi nomor penomoran pada masing-masing kelompok. Maka itu Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, nanti kelompok pertama di sini bikin mudah. Nanti laki-laki sendiri satu kelompok. Kemudian ini adalah model pembelajaran number ketiga, dari mana kalian itu akan diberi penomoran pada masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Ini kelompok 3, Bu. Oke, dibuka kertasnya. Sobek nggak apa-apa. Ya, berhati-hati.
kita pada hari ini. Bisa dilihat? Bisa. Kemudian ada pantun tematik. Nah, Ibu minta dari masing-masing kelompok untuk membaca pantun. Bersama dari kelompok 1. Dan semuanya bilang cakep. Terserah ya. Kita dagang ayam cemani. Celoteh si burung jalak. Aneh di zaman ini. Aku tinggal. Kelompok 2. Hujan deras menaiki delman. Basah kuyup aduhai. Saya ikhlas dari pinjaman. Sampai dibayar minta lebihan. Selanjutnya kelompok 3. Ayo, dibaca pantun tematiknya. Batang terlilit, ular berbisa. Orang sigap, siap berjaga. Hutan tak dibayar, riba biasa. Orang nanti mendapat surga. Jadi dari pantun yang tadi ini kalian diminta untuk buat sebuah pantun nasihat untuk menghindari dari utang atau riba. Ada pantun ya, masing-masing kelompok dibuat pantun untuk menghindari nasihat. Ada yang sudah dapat? Sudah ya, Bu. Oke, kelompok 1 sudah? Sudah. Ya, kelompok 1 juga. Janganlah engkau meminjam uang. Berdiri. Iya, lanjutlah. Langsung baca pantun nasihat untuk menghindari utang atau riba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan membaca pantun nasihat untuk menghindari utang atau riba. Iya. Nah, langsung saja. Janganlah engkau meminjam uang. Karena utang akan membuatmu kelaparan. Bayarlah dengan uang yang ada. Hidup sederhana jauh dari riba. Selanjutnya kelompok 2. Bunga mawar di taman indah. Wangi semerbak sepanjang hari. Dari riba dan hutang yang jahat. Agar hidupmu bahagia dan damai. Naik perahu menyusuri rawa. Kalau bernyanyi senang di hati. Riba itu musuh agama, menghancurkan iman tanpa disadari. Oke, baik. Langsung saja kita masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu konsep jual beli utang piutang menurut ketentuan fikih muamalah. Ya. Ada yang tahu apa itu jual beli? Tahu. Nah, apa? Kelompok 2. Menukar barang dengan uang. Ya, bisa. Kelompok yang lain?
bisa menjadi wajib apabila penjual merupakan suatu keharusan. Kedua, bisa menjadi sunnah jika barang yang dijual sangat diperlukan oleh pembeli. Dan yang ketiga, bisa menjadi haram apabila dilakukan dalam rangka kemaksiatan. Selanjutnya, rukun dan syarat jual beli. Kelompok satu bisa baca, bisa ayo silakan. Rukun dan syarat jual beli. Agar jual beli sah, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi pada tiap-tiap rukun jual beli. Yang pertama yakni adanya penjual dan pembeli, yakni berakal balik dan dengan kehendak sendiri. Yang kedua, objek yang dijual belikan, yakni suci, ada manfaatnya, dapat diserah terimakan, milik penjual dan diketahui oleh penjual dan pembeli. Ya, ada yang ketiga. Lanjut kelompok satu. Tiga yakni akad jual beli atau ijab dan kabul, di mana ijab dan kabul berhubungan bermakna mufakat, tidak disangkutkan urusan lain dan tidak berwaktu. Ya, jadi syarat rukun jual beli ini ada tiga. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Dan syaratnya itu penjual dan pembeli itu harus berakal, balik dan dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain. Terus rukun yang kedua, objek yang dijual itu ada objek yang dijual belikan. Syaratnya itu harus suci, ada manfaatnya, dapat diserah terimakan, milik penjual dan diketahui oleh penjual dan pembeli. Terus rukun yang ketiga itu ada akad jual beli atau ijab dan kabul. Dan syaratnya anak-anak bisa lihat. Selanjutnya dalam fikih muamalah tentang jual beli ada istilah yang dikenal dengan khiyar. Khiyar ini artinya memilih antara dua hal, yakni meneruskan akad atau menggugurkannya. Khiyar ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yang berbaris, Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan utang piutang. Siapa sini yang suka berhutang? Tidak. Saya. Ya, ada yang tahu apa itu utang piutang? Meminjam sesuatu seseorang. Ya, benar. Jadi ada dua kata dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai utang piutang, yaitu apa dan apa? Ya, dain ini mencakup segala jenis utang yang terjadi karena sebab ataupun seperti jual beli, sewa menyewa atau pinjam meminjam. Sedangkan qard itu utang yang memang terjadi karena adanya akad atau akad pinjam atau utang piutang. Ya. Ada hukum Adapun hukum utang piutang ini boleh, tetapi ada sebabnya juga. Yang pertama, bisa menjadi wajib apabila orang yang berhutang berada pada situasi darurat yang sangat memerlukan bantuan orang lain. Terus yang kedua, bisa menjadi sunnah jika memberi hutang kepada orang yang berhutang dipahami sebagai bagian dari kebaikan dalam membantu sesama. Dan yang ketiga, bisa menjadi haram jika diketahui bahwa hutang yang diberikan akan digunakan untuk kemaksiatan. Ini ada syarat dan rukun dan syarat utang piutang. Nomor 2 bisa baca. Saya silakan. Rukun dan syarat utang piutang. Pertama, orang yang berhutang dan berhutang. Syaratnya harus balik dan berakal. Ya. Yang kedua, barang atau harta yang dihutangkan. Syaratnya jelas jumlah, kadar dan takarannya. Yang ketiga, rukunnya yaitu akad ijab kabul. Nah, syaratnya harus tidak mempersyaratkan tambahan tertentu.
yang piutang. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ini anjurannya itu kita dianjurkan untuk menulis utang tersebut, terus menghadirkan saksi dan memberi jaminan. Oke, dan yang materi kita yang terakhir ini ada riba. Apa itu riba? Menggandakan Korupsi. Ya, riba berasal dari bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Terus sedangkan menurut istilah riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku, akad dan tukar menukar antara harta dengan harta. Terus riba terbagi menjadi dua macam. Kelompok 3 mohon tolong dibacakan. Riba nasiah. Riba yang tambahannya disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai imbalan. Dari penundaan. Yang kedua, riba badal, yaitu tukar menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Terus hukum riba ini haram sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, itu materi yang bisa kasih. Selanjutnya kalian akan diberi tugas. Nanti kelompok pertama ini belajar mengenai materi yang pertama itu apa? Tentang jual beli. Terus kelompok 2 belajar yang tadi Ibu sudah kasih tentang utang piutang. Utang piutang, dan kelompok 3 belajar tentang riba 5 menit dari sekarang karena kalian nanti akan ditanyakan. Ya, baik anak-anak. Sekarang karena kita sudah belajar tadi mengenai materi, sekarang Ibu akan buat games. Gamesnya ini untuk mengevaluasi dari materi yang tadi sudah disampaikan. Jadi nanti kelompok 1 belajar tentang jual beli, kelompok 2 tentang utang piutang, dan kelompok 3 tentang riba. Nanti kalian akan maju, terus nanti Ibu akan kasih soal, dan ini kalian akan menyambungkan jawabannya tapi per kata. Jadi teman kalian bilang ini pertama, nanti kalian sambung untuk mendapatkan jawaban kata pertama. Iya, sambung sama yang ngerti. Oke, sudah siap? Sudah belajar? Insyaallah ya. Mana kelompok 1 teman-teman yang lain? Lagi pindah Bu. Pindah tempat. Saya boleh Bu pindah tempat Bu. Dia kabur. Ya, Bu. Sudah, kelompok 1 sudah siap? Sudah siap? Sudah. Ya. Mana nama kelompok 1? Kelompok 1 bisa maju ke depan. Bisa Bu. Ayo, bikin baris ke sana. Oke, kelompok 1 sudah siap? Sudah Bu. Oke, jadi pertanyaannya secara bahasa, dalam bahasa Arab jual beli berarti A, L, B, A, Y. Jadi sambungnya apa? Apa yuk? Oke, benar.
Ayo. Ayo bilang ya. 1, 2, J. Sabunnya. Apa dia bilang berarti sabunnya Ki. Ki. O. R. D. Jadi sabunnya apa ini? Oke. Selanjutnya pertanyaan Ibu sudah menjawab. pertanyaan yang kedua. Ayo maju sedikit. Sebutkan salah satu rukun Iya, di bawah. hutang piutang. A. K. D. Akad. I. J. Terus B. Siap. Satu. Jawabannya ada ya, salah satu rukun hutang piutang yaitu pinjam dan kabur. Selanjutnya pertanyaan terakhir, sebutkan salah satu syarat hutang piutang. Ayo silakan. Huruf pertama B. B. A. R. L. I. G. H. H. Dua kali. Sudah. Terus D. Sudah siap? Udah. Oke, jadi pertanyaannya, riba berasal dari bahasa Arab. Nanti kalau mau lagi juga boleh dijawab kalau mereka. Yang berarti B. B. E. R. T. A. Jadi bacanya apa? Pertama. Pertama. Oke, benar sekali. Iya, riba dalam bahasa Arab. Lebih. Nah, Beda. nah, jadi pertama. Oke, jadi benar. Terus pertanyaan kedua. Sudah siap? Siap. Riba terbagi menjadi dua macam. Jadi sebutkan salah satu. E. N. S. S. I. Nasi. 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 Si A. Nasi. Baca. Kasih ya. Nasi ya. Benar tidak dong lain. Betul. Ya, ada nasi. Nasi. Oke, betul sih. Betul.
banyak sekali buku saksi.